Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian tafsir kita bersama kitab Fathul Qadir karangan Imam Syaukani, tafsir surah Al-Fajr. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat 14. Lalu yang berikutnya qala Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tuqrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Qala ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, orang-orang itu apabila Allah uji, ibtalahu rabbuh, Allah uji, ujiannya kayak apa? Fa akramahu wa na'amahu. Nah, ujiannya dengan dapat jabatan, dimuliakan orang itu, dapat kesenangan, rasa himung tarus itu. Maka dia berkata, fayaqul rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Jadi kan manusia itu bisa rasa sedih, senang itu. Jadi lagi misalnya duit banyak, ATM saldo kada pernah minta maaf, itu BPJS kada terpakai, itu mengisi bensin Pertamax turbo itu, pokoknya nyaman lah itu. Fayaqulu rabbi akraman, maka Tuhanku memuliakanku. Ini satu kondisi yang sebutinya. Wa amma idza mabtalahu rabb faqadara 'alaihi rizqah. Adapun apabila seorang hamba itu ibtalahu, Allah uji, faqadara 'alaihi rizqah. Nah, rezekinya terbatas, maksudnya duitnya ada banyak, mempas. Fayaqul, maka dia berkata rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Ini dua kondisi lah, dua kondisi yang berbeda, tapi ayatnya sama-sama pakai ibtalahu. Yang fa akramahu wa na'amah itu Allah pakai ibtalahu, yang faqadara rizqahu sama ibtalahu. Nah, jadi Imam Syaukani lamma zakara subhanahu annahu bil mirsad zakara ma yadullu ala ikhtilafi ahwali ibadihi inda isabatil khair wa inda isabati syarr. Jadi dari Imam Syaukani di ayat ini disebutkan bahwasanya ada perbedaan tanggapan oleh seorang hamba inda isabatil khair, saat mendapatkan kebaikan, lawan saat mendapatkan isabati syarr, yang kali nyaman, yang menyenangkan lawan yang tidak menyenangkan. Wa anna matmaha andarihim wa mu'dhama maqasidihim huwa ad-dunya. Ukurannya itu dunia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung manusia. Sebujurannya lah sudah menyinggung manusia. Apa gerang menyinggungnya? Ukurannya itu kadang dunia, yang mana ukuran sebujurannya itu adalah ya ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berpatokan ayat ini dan ini yang pas dan ini harusnya jadi patokan kita, baik fa akramahu wa na'amahu itu adalah ibtalahu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqadara 'alaihi rizqah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syukur lawan sabar, itu adalah dua hal yang sama-sama harus dipakai.
Jadi mun ada orang lah dimuliakan siapa aja kayak itu. Kada bersyukur berarti kada lolos ujian itu. Nah, bilanya yang kada bersabar bang, kada lulus juga lah. Iya juga kada lulus juga itu. Itu. Nah, fa ammal insan idza mabtalahu rabbu imtahanu wa ikhtabahu bin ni'am fa akramahu wa akramahu bil mal wa wassa'a alaihi rizqah. Allah muliakan, duit banyak gitu, rezekinya lancar, pokoknya bilanya manu usaha jadi gitu, membangun ruko diisi barang-barang rami barang, nyaman gitu, berusaha jadi. Nah itu ujian. Nah fayaqulu rabbi akraman, maka manusia itu bilangnya yang kaya itu tadi rabbi akraman, Allah sudah memadahi dah ya pasti. Alhamdulillah Allah jarang memberi rezeki jarang itu. Farahan bimana la wasuroran bima ata. Gembira dengan apa yang didapatkan dan senang dengan apa yang diberikan itu. Ghairu syakirin lillahi ala dzalik. Kada ingat bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala. Wala khattara bibalihi anna dzalika imtihan lahu min rabbi. Nah, yang ada ingat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Waqtibarun lihalihi, dan ujian untuk keadaannya. Jadilah bila nyenangka ini kisahnya manusia di dunia ini apapun situasinya, kondisinya kayak apa aja, berarti itu lagi diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah kayak itu. Liyabluwakum itu memang kadang diartikan diberi bala musibah itu. Sebujurannya tuh ada. Jadi bilanya kayak ini kisahnya, misalnya ada orang duit 1 miliar, ada orang duit 100 ribu, itu sebujurannya sama-sama lagi diuji. Walaupun secara pandangan dunia yang duit 1 miliar itu dianggap hidup nyaman, yang duit 100 ribu dianggap lagi sakit, ukuran dunia kayak itu. Tapi ukuran Al-Quran, Allah memberikan ukuran baik yang 1 miliar ataupun yang 100 ribu itu lagi sama-sama diuji. Apa ujiannya? Yang paling sederhana loh, bilanya orang ada duit 1 miliar. Yang pertama, bilanya ada duit 1 miliar berarti orangnya ini wajib bayar zakat. Nah itu jelas dah. Biar zakatnya kayak apa? Dihitung lo hartanya. Itu jelas dah. Itu yang pertama. Biar zakat. Bah tuh apalagi yang kedua? Perintah-perintah agama yang berhubungan lawan harta wajib juanya menggawe. Apa yang ada hubungannya lawan perintah harta? Amun dari rukun Islam itu kan 5. Yang ada hubungan lawan harta itu zakat lawan haji. Nah, kalau nya zakat berarti wajibnya bayar zakat setahun sekali. Setahun. Bahkan yang kedua berarti nya wajib naik haji. Bilanya di Indonesia mendaftar berarti. Mendaftar. Tulaknya mah dengan antrian tuh lain pulang kisahnya. Yang pentingnya sudah mendaftar dah. Apalagi berarti bilanya tetamu Idul Adha, Dzul Hijjah nih. Orang ini harus berkurban. Memang hukumnya sunnah. Cuma itu ujiannya kan. Itu ujiannya. Ini kan bilanya duit 1 miliar. Zakatul malnya duitnya ada 100 miliar atau. Zakatul malnya 2,5%. 25 juta. Itu ujian bujur tuh. 25 juta dijurungi berataan atau. Ini kan aku bangsol. Langsung bangsa 5 juta aja. Ini kenapa? Karena situ ujiannya. Di Al-Quran contoh yang kada lolos ujian pertama ini yang fa'akramahu wa na'amahu itu siapa? Nang kaya Qarun. Nah, Qarun ini salah satu contoh hamba Allah Ta'ala lain hamba Allah Ta'ala
manusia yang ingkar dan tidak mempergunakan hartanya dengan baik. Akhirnya tenggelamkan kayak Qarun. Kayak itu. Mbah itu pulang yang dapat kenikmatan bisa matur-atur itu siapa? Kayak Fir'aun. Fir'aun ini nyaman benar, hidupnya nyaman, kawa menyuruh siapa aja, ada BIC tangan kanan kepercayaan ngarannya Haman, ada yang membackup dana ngarannya Qarun, BIC pasukan gitu. Pas dipadahi Nabi Musa alaihi salam kada mendengarkan, malah melawan Nabi Musa. Bahkan kan salah satunya menyong Nabi Musa lawan tukang sihir. Firaun ini bisa tukang sihir. Cuma kan akhirnya ketahuan tukang sihir Firaun ini dan sadar buhannya beriman, Firaunnya kada beriman. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang ibtalahu rabbu faqramun amahu ini ya kayak babuhan Abu Lahab, Abu Jahal. Ini kan orang-orang yang berisi duit banyak, berisi kedudukan, tapi kada hakun beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, wa amma idza mabtalahu wa amalu muamalatan man yakhtabiruhu faqaddara alaihi rizqah ay dayyaqahu. Allah sempit walam yusi'hu lahu wala bastaf lahu fihi. Allah persempit. Bilanya kita baca kisah para ulama itu, kisah para sahabat itu memang ada fase-fasenya mereka sedang berkekurangan. Fase-fase ulama, fase-fase sahabat. Bahkan kan dalam riwayat itu Nabi Muhammad pun pernah dalam fase tersebut. Dan sidin kada sorangan, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Sama-sama lagi pas kadeda itu. Dalam riwayat itu disebutkan juga pernah Nabi ke rumah Aisyah, ini rumah Aisyah lah dan rumah istri Nabi yang lain. Jadi ada penyesen tersendiri gitu. Aisyah ini kan sorangan dia selainnya di rumah, kada ada anak. Lawan sidin masih anum juga karena dikawinin Nabi bujang kan. Aisyah adalah makanan, kada ada, nggak itu puasa aja Nabi. Itu berarti kada ada. Fayaqulu rabbi ahanan. Nah. Aulani hawanan. Wa hadhihi sifatul kafir alladzi la yu'min bil ba'ts li'annahu la karamata indahu illa dunya wa tawassu' fi mata'iha. Nah, kalau nyejar Imam Syaukani, jar sidin adalah bilanya adalah sini menafsirkan ayat yang wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Amun ada orang pas diuji duit kadada, harta kadada, lalu menyambat rabbi ahanan, Tuhanku lagi menghinakanku, lagi merendahkanku. Nah, jari Musyaukani apa? Wa hadhihi sifatul kafir alladzi la yu'min bil ba'ts. Ini adalah sifat orang kafir yang kada beriman lawan hari kebangkitan. Kenapa gerang jadi nang kaya itu? Nah, karena orang kafir itu inya menganggap apa? La karamata indahu illa dunya. Karena orang kafir itu Jarsidin menganggap kehormatan itu ya dengan duit. Kehormatan itu ya ukurannya di dunia kayak itu. Wa tawassu' fi mata'iha, dan nyaman di dunia kayak itu. Padahal dalam Islam ukuran mulia itu lain karena ini. Karena apa? Takwa. Karena takwa. Di masa Rasulullah SAW itu ada yang berduit, ada yang kada kayak itu. Tapi yang kada berduit itu kadada dipadahkan hina daripada yang berduit. Kadada istilahnya kayak itu kadada. Bahkan yang mulia atau kada ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada riwayat-riwayat, ada beberapa riwayat yang menunjukkan kesedihan orang-orang miskin ketika kada kau beribadah kayak orang sugih.
Kayak kan beberapa orang miskin tuh datang lawan Nabi. Menurut riwayat nih mungkin ahli sufah. Ahli sufah ini kan berdiam di pelataran masjid. Di situ ajanya. Kami jar kada kawa beribadah kayak orang sugih kada kawa bersedekah, kada kawa memberi orang macam-macam. Lalu kan Nabi menyuruh yang membaca tasbih itu. Takbir, tahmid 33 kali sembahyang. Sudah menggawe beberapa waktu kemudian datang lagi kan. Soalnya kan orang sugih tahu juga kan yang itu. Amalan itu. Jawaban Nabi apa nah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Berarti sugih atau miskin itu ya karunia Allah Ta'ala. Kada kau diapa-apai. Berarti ya itu kada mempengaruhi mulia atau kada. Ada riwayat rasanya di dalam Sunan Baihaqi. Jadi di riwayat itu disebutkan lah kayak ini nah. Ada orang inya bilanya sugih, nah ini hanya rajin beribadah. Bilanya sugih inya pemberian, bilanya sugih rajin sembahyang itu. Bilanya sugih katuju bahadiah macam-macam. Bilanya sugih katuju nyumbang. Nah ini dasar Allah sugih. Bilanya miskinnya bisa kada tulak ke masjid lagi. Sebaliknya ada orang yang memang Allah settingnya miskin. Dasar setting miskin. Karena nang miskin ini inya miskin kayak itu nah. Rajin sembahyang, bersabar kayak itu. Rancak berdoa. Gitu. Tapi bila nang miskin ini diulah sugih, bisa kada ingat sembahyang lagi gitu. Kada ingat berdoa lagi gitu. Rasa sudah nyaman. Nah ada kayak itu. Bisa jadi kalau berdasarkan riwayat ini ya kita masuk kategori itu kayak itu. Sudah bihimat dah macam-macam dah. Usaha siang malam dah. Sampai mati lampu tetap berusaha macam-macam. Kada mau kayak hujungan tuh nah taputar-puntal di situ-situ juga. Nah bisa jadi memang settingan Allah Ta'ala. Wah ini kalau jadi sugihakan jar kada ingat masjid lagi kayak itu. Kada ingat bersedekah, kada ingat hari Asyura, kada ingat macam-macam. Karena ukurannya dunia itu. Nah, Nabi dan Rasul itu kan tugasnya mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rumus sales itu kan semakin banyak yang hendak semakin bagus gitu. Amunnya ukuran dunia kan kayak itu. Semakin banyak umat yang kawa dibawai berarti nabinya berhasil. Nah kayak itu. Kalau ukurannya itu dan dihitung tahun, maka bisa dikatakan Nabi Nuh itu adalah nabi gagal. Kenapa? Karena dengan waktu 950 tahun umat yang beriman lawan Sidin kada sampai 100. Berarti Sidin memboy orang ada bisa lah itu. Atau kayak apa kan memboy orang ada bisa. Seharinya di Al-Quran apa tetap dipuji. Nabi Nuh ini kurang gagal apa namanya ukuran membawai orang lah. Waktu panjang yang beriman kada sampai 100. Bini Sidin kada beriman. Anak Sidin salah satunya kada beriman juga. Nah, orang gagal apa itu? Tapi Allah Ta'ala kada menyebut gagal. Allah Ta'ala menyebut apa? Termasuk orang yang sabar. Nah itu sekalinya. Kada gagal. Wah ini gagal jadi nabi. Kada sekalinya. Nah sama ini ukurannya. Cuma bilanya kita melihat TikTok hari ini, melihat Instagram, Facebook hari ini, apalagi tentang bisnis macam-macam, wah kayak kada bedutnya kayak sakit benar, kayak sedih benar kisahnya. Soalnya kada. Nah, fa ammal mu'min fal karamatu indahu ay yukrimahullahu bi ta'atihi wa yuwaffiqahu li amalil akhirah. Nah, bagi orang yang beriman, kemuliaan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kawa taat kepada Allah. Nah,
yang pas tuh kayak itu bagi orang beriman ngaran mulia tuh. Nah, kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan lingkungan yang maulah rajin beribadah. Nah, itu rezeki benar. Untung bener kita di sini, masjid nyaman, apa ngarannya nih, sembahyang nyaman gitu, azan kedengaran. Bayangkan kita berada di daerah, enggak misalnya kita di Jepang, ada kalau mendengar azan, lebih benar sembahyang. Di Eropa ngali sembahyang, azan kedengaran, melihat jam masing-masingnya, terlewat jam sembahyang, kada tahu juga itu, karena jam melihat jam masing-masing aja. Itu ukurannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiqahu li amalil akhirah, dan Allah berikan taufik untuk menggawi amal-amal akhirat. Itu enggak ingatnya sudah pernah berkisah atau ada ya. Jadi ini kisahkan keluarga. Jadi di Arab Saudi itu kan komunitas orang Indonesia ini ada kayak itu. Ada komunitasnya. Pengajiannya ada. Pengajian orang Indonesia juga. Ustadznya orang Indonesia, jamaahnya orang Indonesia kan. Tapi di Arab Saudi expatriate, nah pokoknya orang situ lah, begawe di sana macam-macamnya. Jadi ada sidin itu umpat pengajian rajin. Ini kan tanda orang ini taat agama, sadar agama tuh. Nya level orang ini kan macam-macam. Ada yang rajin, ada orang yang ke masjid bila hari besar aja. Pokoknya ada hari besar jarang ke masjid. Atau ada hari Jumat aja. Itu. Ada yang bulan puasa aja. Itu gin hari pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, ada orang yang rajin ke masjid. Ada juga yang rajin ke masjid, segala agenda di masjid hadir terus. Nah, ini rajin. Nah, orang ini sembahyang rajin, pengajian rajin banget. Tapi apa nang sidin kada hakon menggawe, kada hakon naik haji sekalinya. Maka di Arab Saudi sudah ibarat bebis sampai ibarat beting kaong tuh nah, lingsang pang lintuhot. Cuma sampai setanah masih kada hakon naik haji. Ada hakon naik haji itu. Orang yang di Indonesia menangis hendak naik haji. Ini pas sudah di Saudi kada naik haji. Nah itu tadi wa yuwaffiqahu li amalil akhirah. Allah beri taufik. Sanak guring aja hari ini jarak suyuh benar. Suyuh nak guring aja. Sekalinya nak guring. Azan terbangun, tak ada tulah kamu ke masjid. Mana kena istirahat dulu aja. Tulah ke masjid asa uyuh awak aja. Guring. Sekalinya azan terbangun, kada bodoh tulah ke masjid sekalinya. Udahlah hendak istirahat dulu aja rasa uyuh bener awak. Tulak aja ke masjid. Ini yang levelnya sudah wa yuwaffiqahu li amalil akhirah. Allah beri taufik. Yang kita harus sadar itu. Ini kayak ini lah, untung benar. Ini untung benar dah. Untung benar orang-orang yang kaya ini. Kalla balla tuqrimunal yatim. Nah, tuh habis dah kisah ujian tadi. Kalla balla tuqrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Ini apa ngarannya, bahasa taubih itu kayak mencela itu. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan orang yatim. Balla tuqrimunal yatim. Nah, itu yang pertama. Wahya annakum tatrukuna ikramal yatim fatakuluna malahu wa tamna'unahu min fadli amwalikum. Kalian itu ya jauh benar memuliakan orang yatim gitu. Memuliakan anak yatim, memakan harta anak yatim, dan mencegah mereka dapat duit. Maksudnya duit banyak aja maka kada dijulung ke anak yatim.
wala tahadduna ala ta'amil miskin. Nah, dan kamu juga tidak tahaddu ini tidak mengajak, tidak membawai, la yahuddu ba'dukum ba'dha ala dzalik wala ya'murukum wala ya'muru bihi wala yurshidu ilaih, dan tidak mengajak orang lain kada membawai untuk memberi makan orang-orang miskin, ala ta'amil miskin. Kenapa jadi kayak ini? Nah, ini jelas sasarannya ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta tapi tidak memperdulikan sekitar. Makanya zakat itu diwajibkan agar orang-orang miskin ini merasakan harta dari orang-orang kaya, memperpendek jarak antara kaya lawan miskin. Gapnya tuh hanya kejauhan diparakakan dengan ada zakat, ada sedekah, ada berbagi daging kurban, nah kayak itu. Jadi secuek-cueknya orang sugih, kalau bujur-bujur memperhatikan perintah agama, adanya tuh kayaknya tetamu lawan orang miskin, berbagi harta. Paling kada zakat, paling kada bersedekah, paling kada ya kurban tadi, paling kada itu tetamu. Kalau sudah di level yang memperhatikan anak yatim gitu, memberi makan orang lain, ini luar biasa gitu. Makanya di hadis Nabi, waktu Nabi hanya sampai ke Madinah itu, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, jar Nabi afsyus salam, sebarkanlah salam, wat'imut ta'am, berilah makan orang lain, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah orang-orang lain sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam, dengan rasa tenang, selamatlah. Hadis ini Nabi ucapkan setelah Nabi melewati perjalanan melelahkan, perjalanan menegangkan menuju kota Madinah gitu. Nah, efeknya dari ucapan Nabi ini Nabi ingin memberikan semangat kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor untuk saling berbagi. Kan Nabi persaudarakan tuh muhajirin dan ansor. Nah, salah satunya efek dari mempersaudarakan ini ya saling berbagi. Jadi orang-orang muhajirin yang kelaparan, kadang bawa apa-apa, itu dibantu oleh orang ansor. Walaupun ya orang ansor tuh kada sugih beratan juga, tapi karena tahu fadilah berbagi wat'imut ta'am tadi, maka orang ansor pun melakukannya. Dan ini kada gegampangan gitu. Karena orang ansor ya kada berduit seberatan, cuma hakun saling berbagi. Dan harta anak yatim itu situasinya itu model kayak ini nah. Misalnya ini contoh aja, abahnya meninggal, yang mama ada, nah anak masih halus, yang kuitan yang abahnya ini meninggal, harta sidin ada kayak itu. Lalu ada yang bini atau istri, mamanya tuh anaknya masih halus-halus. Nah yang anak-anak ini kan berarti anak yatim. Situasi nang kaya ini, apabila yang mamanya itu dingsanak abahnya atau dingsanak almarhum ini kada paham tentang hak anak yatim atau hak seorang anak, maka bisa salah pakai. Kenapa gerang jar? Karena kan apabila ada seseorang meninggal memiliki anak laki-laki, memiliki istri, memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tadi itu adalah asobah, mengambil sisa warisan, dan ininya paling banyak dapat. Nah itu dingsan anak nang abah tadi bang almarhum itu mahjub alias tertutup kada dapat karena ada anak tadi. Nah situasinya ketika yang istri misalnya atau dingsan anak abah maharaguakan duitnya, bolehlah kayak itu, ya boleh, ada masalah. Tapi ketika maharaguakan mengambil duitnya
menganggap itu jadi milik sendiri, nah itu yang kada boleh. Kada boleh kenapa? Karena lain duitnya itu. Yang kekanakan halus tadi bang, walaupun inya masih halus, belum akil balik, tapi duit tadi duitnya, nah itu yang bisa terpakai harta anak yatim. Maka bilanya ada mau rusiakan situasi kayak ini, neng anaknya masih halus kayak itu, si almarhum ini banyak bisi harta, nah tuh hati-hati bujur, jangan sampai tak ambil harta anak yatim. Jadi kan mengambil harta orang sugih kayak itu hukumannya mengambil harta anak yatim. Nah ini mengambil duit orang ada boleh, mengambil harta anak yatim nah 2 kali. Jangan sampai yang bala tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turas aklan lamma wal muradu bihi amwalul yatama alladzina yarithunahu min qarabatihim wa kadzalika amwalun nisa wa dzalika annahum kanu la yuwarritsuna an-nisa was-sibyan wa ya'kuluna amwalahum. Nah, ayat ini sebenarnya menyinggung tradisi orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, yang mana mereka tidak membagi harta warisan kepada anak-anak kecil dan para wanita. Makanya ketika syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW merubah situasi menjadi pembagian harta warisan itu untuk anak-anak dan wanita, ini perubahan luar biasa waktu itu. Karena orang-orang Arab jahiliyah ini harta warisan itu hanya dibagi kepada para laki-laki. Nah, jadi bilanya ada madakan, wah Islam ini jar kada adil, binian dapatnya dikit macam-macam. Nah ini konteksnya masih belum paham lagi, konteks di zaman Rasulullah SAW ketika memberikan hak kepada para perempuan, memberikan hak kepada anak-anak, ini berarti anak yatim, terhadap harta warisan. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, ini Allah padahkan juga. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai al-mal harta hubban jamma. Hubban jamma ini artinya hubban kasiran. Ketujuh benar lawan duit. Tujuh. Memang manusia itu seberataan kan tuh. Tetapi ini singgungan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini ketujuh harta, tapi kada tahu membaginya ke siapa, ini hak siapa, nah itu. Kemudian Allah Ta'ala kembali menyinggung kalla idza duqqatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak Allah Ta'ala, apabila bumi diguncangkan berturut-turut atau berbenturan. Nah, fihi wa'idun lahum ba'dar rada' waz zajar. Ini adalah ancaman kepada mereka. Dakkat ini arti lainnya zulzilat, diguncang. Apabila bumi diguncang, maksudnya apa ngarannya nih, Wuhan Sidin ini kayak ya tidak peduli lah itu. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Maksudnya ja'a rabbuka ini ja'a amruhu wa qadahu wa dhaharat ayatuhu anha zalat asyabah fi dzalikal yaum wa dhaharat al-ma'rif wa sarat daruriyah kama yazulu syak inda maji syai' alladhi kana yashqu fi wa qil ja qahru rabbuka wa sultanuhu wa infiradu bil amr wa tadbir min duni ay ja'ala ila hadin min ibadi syai'an min dzalik wal malaku soffan soffa. Soffan soffa ini berbaris. Nah, qala dhahaq ahlu kulli samain idza nazalu yaumal qiyamah kanu saffan muhitin bil ard wa man fiha fayakununa sab'atu sufuf. Jadi ini tentang hari kiamat. Jadi apabila kaina sudah diguncang, bumi ini sudah diguncang itu,
dan apa ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada gitu. Penentuan sudah Allah taala sudah terjadi dan malaikat pun bersab-sab. Nah, maka waji'a yaumaidzim bi jahannam. Maka di saat itulah ji'a biha yaumal qiyamah mazmumah bi sab'ina alfi kulli zimam ma kulli zimam sab'una alf malaika yajurrunaha hatta tunsaba an yasaril arsh fala yabqa malakun muqarrab wal nabiyyun mursal illa jizan li rukbatayhi yaqul ya rabbi nafsi nafsi wa sayati alladzi hadza naqalu an jama'atil mufassirin marfu'un ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waji'a yaumidzin bi jahannam. Kaina itu di Jia ini didatangkan. Nah, pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Pada hari itu manusia sadar tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu. Jadi karena di akhirat itu pas melihat neraka jahanam kayak, nah inilah salahnya jahanam, nah inilah salahnya neraka, sudah kada sadar lagi, sudah kada ingatan, kada kawa bubulik lagi, sudah menyesal benar, ini salahnya neraka jahanamnya. Yauma idza yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, pada saat itu mereka sadar, yadhhar at-taubah, tapi kada kau lagi dah. Wa anna lahu dzikra. Kada kau lagi bertobat karena apa? Karena sudah berada di hari pembalasan, sudah berada di akhirat. Nah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian apa yang mereka ucapkan ketika sudah melihat ini semua, kalau dalam istilah itu nasi sudah menjadi bubur. Nah, apa yang mereka lakukan, bagaimana yang terjadi, ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.